Yuk, magang 2021 is in the house, guys. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Yang pertama. Oh, langsung pertanyaan nih. Enggak ada opening dulu. Ya. Kayaknya Ya, ada. kali ini ada yang berbeda dari bisik kali ini karena setiap ada anak magang selalu bisiknya berbeda. Asik. Kebetulan waktu itu yang episode 1 udah. Itu 2000 berapa ya? 2008. Lama sekali dong. Saya masih SMA. Yang magang kan siantaan ya. Iya. Saya 2015. Aduh. Iya, saya nggak bercanda. Oh ya. Oh. Siap gak bisa bercanda? Siap. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari yang orang ketiga belakangan aja deh. Ketahuan dong Mas yang orang ketiganya. Ketahuan dong. Belakangan aja kan jadi Asrul dulu dah. Oh iya. Berarti yang terakhir orang ketiga nih ya. Siapa nih? Apa perkenalannya apa ya, Bang? Perkenalan dari nama, terus mungkin lu kan punya pengalaman yang berbeda. Terakhir belum? Nama, terus dari kampus mana atau dari sekolah mana? Divisi apa di sini? Divisinya apa? Udah. Udah, ya. Ya, nama Nah, osokkan kisah cinta. Enggak usah. Ya, nama saya Ramadhani Asrul. Ya, mungkin bisa lihat ke kamera. Oh iya, Kameranya di depan. bukan di- maaf. Nama saya Ramadhani Asrul. Asal kampus dari Universitas Budi Luhur dan di divisi yang sebelumnya apa yang terakhir? Ya, beneran 2 kali kan ya? Iya, Ya, mungkin bisa dijelasin. yang pertama di graphic designer, yang kedua di kreatif. Kenapa tuh dipindahin ke kreatif? Kok ketawa sih? Ada sesuatu? Gak usah. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Nah, kan? Candaan tongkrongan. Ya, selanjutnya Renhard. Lanjut ya. Iya, perkenalkan nama gue Reinhard Edgar Farel. Gue dari Universitas Gunadarma. Terus gue di divisi penyiaran. Dah. Skrip dan penyiaran. Ya, tidak ada yang menarik dari kehidupan Renhard. Iya. Orang paling biasa aja. Iya. Ya, oke lah. Iya, Cici lanjut. Perkenalkan nama saya Shannon Angelina Riki dari SMK 59 Jakarta dari divisi desain. Yang pertama kali kalian dengar namanya Shannon adalah Shannon Angelina. Iya. Saya pernah miskom di situ. Paham Mas, paham. Mas Benny doang sebenarnya. Iya. Oh gitu. Semua yang Iya. Oke, lanjut. Nama saya Dodi Ahmad Zakaria dari SMK 59 Jakarta dan divisi saya desain juga sama. Mungkin Eli belakangan ya karena main of the match ya. MVP. Oke, ada lanjut. Perkenalkan nama saya Lica Hairani dari SMK 59 juga dari divisi desain. Iya. Kebetulan nih anak-anak SMK ini anak OSIS semua, mantap. Halo, nama saya Adnan Rafli Faisal. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta dan saya divisi skrip dan penyiaran. Lanjut. Halo, perkenalkan nama gue Faiza Tabita Fira dari Universitas Pertamina di divisi skrip dan penyiaran. Oh iya. Ini kebetulan Pai waktu baru datang bikin gua insecure. Kenapa tuh? Karena bawa mobilnya BMW ya. Jalan. Iya. Oh gitu. Next. Perkenalkan nama saya Alia Yasmin Madania dari Universitas Budi Luhur. Saya di divisi sosial media. Ya. Udah. Udah. Ini bagaimana nih? Ini. Oh iya, iya. Oke, halo. Nama saya Nabila Salma, biasa dipanggil Lala. Saya dari Universitas Indonesia. Di sini 2 kali pindah juga. Pertama di graphic designer, sekarang di video editor. Kebetulan Anda minoritas di sini. Betul. Alhamdulillah diajak bergabung dengan tongkrongan lain. Bukan tongkrongan pecundang tapi ya Mas ya. Tongkrongan kami. Halo, perkenalkan nama saya Alfiani Syafira dari Undip, Universitas Depan UI Persis. Di sini divisinya Persis tahu gue. iya. Tol. Enggak dong. Kalau dari sisi Margonda di depan UI Persis. Iya. Divisinya skrip dan penyiaran. Ada pocing dulu. Oke. Halo, perkenalkan gue Yulinda. Gue itu dari UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Kebetulan kita satu kampus ya. Gue dari divisi skrip dan penyiaran. Parah lu sekarang mikirin apa?
Apa ya? Presetannya apa lagi ya? Kebetulan saya dari kampus yang biasa disebut kampus orang kaya di Depok. Karena biasanya kalau yang pintar turunnya di UI, yang kaya turunnya di Gundar. Halo semuanya, perkenalkan. Parah banget Mas Becky. Iya lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Marcella Anggraini, kuliah di Gunadarma, di sini di divisi skrip dan penyiaran. Halo semuanya, gue Naswa Karima, bisa dipanggil Naswa. Gue dari Universitas Pertamina, di sini di divisi skrip dan penyiaran juga. Ya. Yeay. Iya, udah. Ya. Kok krik banget sih Mas Oke, kita? mungkin untuk pertanyaan pertama, dulu itu tahun 2018 atau 19 ada rombongan anak muda gitu menginflasi. Invasi Mas. Kalau inflasi adalah kenaikan harga mata uang dikarenakan oleh tingginya. Ya udah cukup. Oh jadi kuliah umum ya Mas? Ya, jadi tahun 2019 kalau nggak salah ada anak Gundar juga rame-rame menginvasi Itjen. Terus gue tanya kenapa? Tahu ada magang di sini? Saya jalan-jalan Pak dari muterin GBK nyari perusahaan yang mau nerima, ternyata nggak ada. Yang mau nerima cuma di sini doang. Nah, Gundar. Pilihan terakhir berarti ya Mas ya? Kebetulan sih jadi pelarian. Ya mungkin bisa diceritakan juga dari versi kalian kenapa bisa masuk ke sini. Awalnya mungkin dari Yulinda dulu lah. Oke, kalau misalkan pertama kali tahu Itjen tuh sebenarnya saya dulu kan saya tuh anak BEM. Jadi ada teman BEM saya, dia dulu udah magang di sini juga. Nadifa. Anak jurnalistik dia, Mas. Oh iya. Iya, Nadifa. Biasa satu angkatan saya. Iya kita anak Gundar juga. Oh, dibuka Oh iya satu batch sama Edi. Nadifa tapi di muka gua kok ini Nabila Audrey. Oh, Allah. Sama-sama jurnalistik ya tapi. Sama-sama jurnalistik. Oh iya sama-sama jurnalistik. Iya. Satu angkatan ya berarti? Oh beda. Audrey sama kamu. Iya sama saya. Jadi saya tuh pertamanya ditawarin sama Nadifa mau nggak magang gitu. Terus dia bilang ada nih di Itjen lagi buka gitu. Terus ya udah dia nawarin ke saya mau untuk magang. Terus dia daftarin juga tuh magangnya. Ya udah akhirnya saya masuk deh di Itjen. Sebenarnya tuh awalnya saya maunya di jurnalistik ya, tapi karena jurnalistiknya masih penuh jadi saya ditawarinya ke radio dan akhirnya nggak nyesel juga sih saya mau ke radio. Belum ditanya. Mas maaf ya saya tuh agak oversharing gitu Mas. 50 menit mungkin. Oh ya mohon maaf ya, jadi ya udah itu ceritanya. Kita buat sulit editor. Oh iya. Kalau dari tangan Yulinda dia bisa keluar roket ntar. Ya sepertinya sisanya anak Gundar saya udah tahu kenapa. Gundar. Karena biasanya saling berantai. Oh iya betul. Ada punya cerita yang berbeda selain diajak sama teman? Sama. Gundar. Saya yang ngemis sih. Oh, wih, ku tahu rekam meeting minta tolong. Minta tolong apa dulu? Ya ampun, dihalusin gitu loh. Ngomong, coba cerita. Iya, jadi kalau gue pribadi, kalau alasan kerennya kenapa gue magang di Itjen, karena emang gue suka penyiaran gitu ya. Jadi kayak di kampus kan ada matkul radio dan gue tertarik banget menjadi penyiar ya. Cuman kalau alasan bututnya ya gue ngemis-ngemis minta tolong lah. Nyari magang susah. Siapa tuh? Tentunya ke Ibu Bos Alvira ya, tentunya gitu. Dan ke Andro ya, shout out Andro, thank you dimanapun lu berada. Iya itu sohib saya dulu Mas. Yoi. Sekarang udah nggak sohib lagi soalnya nggak sekelas. Kalau nggak sekelas Oh iya, sisanya sama. Pertamina. Siapa? Saya. Iya, Nasya sama Pai. Jadi awal tahu Itjen tuh dari batch sebelumnya juga kebetulan namanya Alif Ramadan. Penyiaran radio juga. Nah dia itu bilang Naswa lu mau magang nggak? Gue di Itjen udah selesai nih. Lu bawa deh satu orang katanya dia kalau mau. Terus mikir lah siapa, ya udah akhirnya aku ngajak si Pai. Aku. Terus akhirnya gue ngajak Pai buat masuk Itjen gitu. Oh iya. Jadi Pai gitu ceritanya kan? Iya, diajak Naswa. Pai nggak jadi cerita, lu maaf ya Pai. Udah Dewa. Ada perbedaan versi kan? Enggak. Oh iya baik, terima kasih. Ya. Asrul udah tahu. Tapi lu
waktu yang pertama banget itu yang angkatan Maca kan? Enggak, angkatan Hafiza. Beda. Beda satu. Kan Hafia beda satu, Hafiza dulu baru Maca. Oh gitu. Ya, jadi angkatannya Maca habis Hafiza, terus Hafiza turun JJ. Nah, JJ turun baru Maca. Begitu. Iya. Oh, Hafiza 2 kali soalnya. Hafiza iya 2 kali habis Maca Hafiza lagi. Waduh. Ini sih 2 kali. Biar apa sih? Kayak gitu tuh biar apa? Oh itu clue baru ya Cinlok? Karena kebetulan kalau magang di Jen ini selain memberikan ilmu juga memberikan Jodoh. pasangan. Kalau jodoh nih, coba tau jodoh dulu. Kan nggak tahu kan? Aminin aja. Kita doa yang terbaik saja lah. Nah, masalah kan kalau sudah ceritanya kan panjang. Iya. Jodoh itu bukan ditentukan oleh Tuhan, Tapi ditentukan Ijen. bukan, tapi oleh orang tua. Oh, jadi itu. Kok kamu tahu? Enggak sih. Itu pengalaman teman aja. Oh, demikian. Saya nggak tahu kok. Bukan dulu. Silakan anak-anak OSIS yang lucu-lucu. Jawab ke tengah, thank you. Kayaknya apa? perguruan negeri Jakarta ya? Politeknik Negeri Jakarta. Iya ntar ya Benji. Hah? Kami Ini apa? UBL diajakin Asrul? Di bawah Iqbal. Nah, Iqbal itu dulu ngajakin saya juga. Oh gitu, oh Iqbal dia ini ya, bikin downline. Ya, dia di saya juga. Yaudah itu dulu. Si siapa tadi? Dodi dulu lah. Dodi kan namanya Dodi, sebutin anak SMK. Kalau saya tahu masuk Itjen ini sebelumnya sebenarnya saya ke gedung D dulu. Jadi saya Oh ngelamar. jadi kalian datang langsung? Iya datang langsung. Tapi tanpa tahu nerima PKL atau enggak di Kemendikbud ini gitu. Iya jadi parkir nanya ke satpam gedungnya apa aja. Terus pertama tuh ke gedung D. Terus dia harus nyerahin CV kalau nggak salah deh. Nah terus niatnya mau besoknya balik. Terus ke gedung E sama juga. Terus ke gedung B ketemu satpam. Terus diarahin ke Bu Ica dan alhamdulillah terima. Langsung? Iya. Enggak ada datang. Orang harus ngasih CV dulu sama dia langsung. harus gue bip gak? Luar biasa. Iya sih. Karena lumayan berpengaruh dengan karya saya juga. Selain Anda tadi menurunkan kamera tidak ini. Iya. Mukanya ntar jadi ke bawah. Ini sama lagi sama Gigi juga gitu. Pantesan jadi ceritanya waktu mereka bertiga masuk ini kan tiba-tiba dikenalin Kak Vicky ini teman-teman dari SMK untuk magang sebagai desainer. Enggak, Ica nggak bilang. Mbak Ica nggak bilang. Nah terus tiba-tiba, oh iya. Nah terus saya tanya, emang minat kalian apaan? Minat apaan Kak? Iya, yang di grup. Emang ada apa aja Kak? Berarti nggak dari web nih, ternyata dari itu. Langsung datang langsung. Iya. Tapi emang berarti emang niat kalian awalnya mau magang di Dikbud? Iya, niat awalnya emang ke Kemendikbud, tapi nggak tahu akan ada lowongan PKL atau enggak gitu. Oh, jadi gitu. jadi Dia salah datang aja. Iya. Cuman ini baru kali ini ada jawaban yang berbeda dari anak PKL. Karena biasanya kalau tanya kalian tau dari mana? Kis Ican. Gue tanya, Ican lo tau dari mana? Dari Google bang. Iya. Kayaknya keyboardnya itu tuh. Karena kalau magang Kemendikbud pasti yang keluar itu yang pertama tuh mukanya. Iya. Jujur saya gitu juga mas. Iya. Lu kan dari ajar katanya. Enggak justru saya taunya tuh saya masuk sini dulu baru nanya ke dia masih di Kemendikbud nggak gitu. Terus gitu. soalnya kan saya tahu dia PNS kan di Kemendikbud. Terus di Kemendikbud kan di sini juga dia kantornya. Ternyata enggak kan, beda. Pas PNS lu baru masuk ya? Baru. Nah di situ dia baru nanya emang kenapa? Iya gue magang di Jen gitu. Oh iya benar, makanya waktu itu yang nggak sengaja itu kan tiba-tiba si Ajar ngechat gue, bang itu ada junior gue bang siapa ya Lala. Sama itu juga yang lalu lu ngechat gue. Ya kita baru tahu. Oke, agak kurang. Jadi udah lanjut. PNJ. Ini dipencet nggak sih? Nggak usah kan? Nggak usah. Oh, Bukan HP bang. iya. Iya kirain kayak gitu.
Iya, jadi gue tahu Itjen tuh awalnya karena gue teman SMP-nya Vira. Kayak waktu itu tuh kayak lagi ada reuni lah gitu. Terus kayak bilang pada nanya magang di mana nih gitu kan. Terus Vira akhirnya bilang gue sih kalau gue di Kemendikbud ya. Oh, wah boleh tuh Vir, gue soalnya juga lagi gabut gitu kan. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi emang divisinya beda sih. Cuman karena gue emang suka radio, jadi kayak ya udah akhirnya gue coba minta tolong Vira buat masuk gitu sih bang. Ordal jatuh ya. Iya. Besar rekomendasi. Iya rekomendasi gitu. Oke. Akang tahu ada gosip yang tersebar di sini? Apa tuh? Tahu, gue udah bilang. Iya. Jadi dikiranya karena Vira sama Adnan foto bareng. Ada yang sebar gosip. Ada lambe. Iya. Ternyata Adnan sama Vira jadian tuh bang. Apaan? Waduh kacau. Gua percaya. Iya. Saya menunjukkan itu. Dan ada orang ketiga juga di antaranya. Di antara foto itu. Iya. Enggak, gue nggak ngirim ya. Gue nunjukin doang. Dia diam sendiri. Ini nih udah SS kali nih. Ini UBL yang beda tongkrongan kan? Sama. Beda jurusan apa? Broadcast jurnalis. Broadcast jurnalis. Lu beda? Dia digital media si Asro. Tapi nggak saling ngobrol. Ngobrol di kampus. Kemarin datang ke sidangan dia, kenal. Oh. Seangkatan. Masuk sini karena ditawarin Iqbal. Oh, Iqbal tuh. Terus langsung katanya WA Bu Ica, udah langsung kirim CV, udah. Oh gitu. Masuk. Ya. Kayaknya yang namanya Iqbal itu ini. Gue kurang ngasih mukanya yang mana itu? Mukanya mirip-mirip Edi. Dia bareng siapa sih? Dia mirip Edi. Dia di bawahnya saya setahun persis. Jadi dia baru keluar, saya masuk. Kayaknya emang banyak ini. Jadi magang Itjen itu kayak MLM. Iya, benar. Banyak downline. Iya. Makin banyak poinnya makin gede. Kan lama-lama gue bikin satu orang 150.000. Boleh. Biar kayak itu tempat les. Enggak nyebut merek kan, aman kan? Iya betul. Aman. Lanjut. Ya bip lah nih. Nggak tahu deh. Iya tapi emang rata-rata tempatnya segitu sih. Ya selanjutnya sebenarnya gue mau nanya tapi kayaknya pertanyaan ini udah ini. Gue udah tahu jawabannya gitu. Pinsam. Gimana sih magang di Itjen? Seru. Ya betul. Basic. Template. Oh ya gini aja dah. Pengalaman apa yang kalian dapat di sini tapi nggak didapat di tempat lain? Omsik mungkin omsik. Kayak misalkan ada teman saya bilang yang dulu. Saya magang di sini, alhamdulillah saya jadi dapat pasangan. Kita nggak tahu. Gak pas jadi orang ketiga lagi mas. Oh ya. Iya kalau misalnya itu kan ya pribadi masing-masing ya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya sadar diri sih nggak akan mengganggu hubungan orang. Kena banget tuh. Iya mungkin Dodi. Iya oke. Enggak. Sumpah enggak. Iya apa? Dod. Apa? Ya terima kasih. Pengalaman seru apa yang kalian dapat dari tempat lain? Iya makanya pengalaman apa yang kalian dapat di Itjen tapi tidak didapatkan di tempat lain? Karena ini pengalaman PKL pertama saya paling yang baru saya dapetin sih. Ya pas event kemarin Hardikna sih itu menurut saya salah satu event yang cukup besar dan saya terlibat jadi panitia gitu dan kayaknya salah satu pertama deh jadian pertama jadi panitia. Kayaknya waktu itu bukannya kalian udah biasa kepanitiaan? Kalau iya kan maksudnya iya kan sekolah kan maksudnya. Tapi ini ya gitu. Ya. Bayar. Saya mungkin aman karir saya dulu. Ya lanjut. Jiji mungkin sama jawabannya. Ya kalau saya sih juga sama ya. Apa ya?
Kalau saya ini sih pulang makan ramen itu seru. Pulang makan ramen. Bisa disebutkan ramennya jangan. Masuk. Itu sih yang paling seru, ngumpul bareng kakak-kakaknya semuanya. Ya kak. Iya. Jangan sedih Leli. Leli itu paling sedih. Baru 3 hari masuk ketemu sama kalian, begitu udah berpisah langsung sedih. Kenal lagi belum? Mungkin Leli emang dia orangnya ini deh, sentimental. Sentimental. Tidak bisa melihat perpisahan. Tapi sebentar lagi. Bukan, sebentar lagi akan berpisah dengan teman-temannya karena akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan lebih serius. Jangan mancing Renhard. Gua gatal jadinya. Lebih ini kan ntar di kampus kan jadi pisah sama teman-teman kan. Kalian mau satu kampus bareng? Jauh gak tahu. Ya, gimana lu? Ya dari saya gitu aja kak. Oh iya. Terima kasih. Sedih. Enggak, itu paling kalau dari saya pertemanan sih kak. Karena dulu kan nolep terus makin kesini makin banyak teman. Ya. Maksud saya bahasa nolep. No life, no Introvert, life. Kak. Nggak ada kehidupan gitu. Iya kak, introvert. Oh, no, Ya jadi banyak teman gitu. Itu aja. Mancing loh. Enggak salah kan nanya siapa. Siapa tahu ada yang lain. Jangan bikin saya tambah gatal. Ini dari ubun-ubun mati. Gitu aja kak. Ya terus gimana kali udah dapat teman ibu berapa di sini? Banyak. Sampai Kasrul. Ya Kak Becky juga. Sukanya cuma One Piece. Teddy sukanya cuma masuk. Maksudnya suka Spy X Family. Oh ya, baik. Soalnya Leli mirip Anya ya, agak mirip Anya Leli ini. Cutie. Forger. Iya, cutie. Bagus. Ada tuh di situ. Mengalihkan ya? Beli di mana? Di event. Hah? Di event. Oh, di event. Di Ya. mana? Yang kemarin. Mau beli juga. Mau beli juga. Datang sama siapa? Oh. Q. Nitip teman kak. Oh, itu teman. Kok bukan kamu yang datang? Nggak datang, nggak bisa Tadi datang. kamu mau ada bunkas, saya mau datang bareng. Ini ranah pribadi ya Mas ya. Selanjutnya, Adnan. Kalau dari di Itjen sih ya walaupun santai gitu ya, tapi enaknya tuh kayak kita tetap tahu aturan, terus juga gimana caranya kita bersikap, itu juga dari situ ini sih pengalaman yang benar-benar enak didapat dari Itjen kayak gitu. Ya. Mas kok nggak ada gimmick-gimmicknya sih Mas? Gue soalnya sama Ahmad tuh nggak kurang ini banget sih. Oh, kurang bonding. Iya, kita kurang nongkrong banget. Kayaknya mau extend. Kita extend biar bonding ya. Biar bonding. Iya. Baik. Lanjut. Lanjut. Baik. Kalau dari gue, karena di kampus gue ada radio cuma nggak dipakai. Nah, salah satu ada radio cuma nggak dipakai. Apa tuh? Bensin. Enggak dong. Yang bener aja Mas. Yang bener. Dari nol ya kak. Kerja banget gitu. Senyum salam sapa. Kamu tahu nggak lagunya Pertamina? Senyum salam sapa, semua siap menang. Nggak tahu lagi. Di pasti tahu? Enggak. Aduh. Oh iya, tersebut nih, enggak kan kamu sedih makanya. Tapi kan Pertamina. Ya kan kampusnya Pertamina. Iya. Bangga buatan. Bangga buatan luar negeri. Ya lanjut gimana Pak? Ya karena di kampus ada radio, terus nggak kepake juga kan. Terus jadi ini magang pertama yang ngejelasin tentang radio. Jadi di kampus juga nggak terlalu dijelasin tentang radio. Terus ini diajarin tata cara bikin skrip, terus cara nyiarin segala macam, terus ngoperasin juga. Itu jadi salah satu materi dan pembelajaran yang didapat sih. Itu paling dikenang di sini. Kayak gitu. Oke. Mina. Ya udah. Ya.
Lanjut Mina. Kalau Mine di Ijen nggak pernah nulis caption yang benar-benar serius kayak. Oh Mina waktu itu medsos ya? Iya. Iya ingat, saya ingat tuh. Malah waktu itu yang episode pertama tuh, yang ada udah tayang itu. Iya kan gue tanya siapa waktu itu sebagai apa, terus mentornya siapa. Terus ada anak nggak gue kenal nih. Saya dulu anak medsos, mentornya pas Becky. Enggak, tapi bener. Gue nggak kenal sama sekali karena waktu itu kan kebetulan apa namanya proses magang itu masih offline banget gitu, belum ada, masih online banget, belum ada pertemuan, belum ada tatap mukanya. Jadi nggak kenal siapa-siapa itu magang. Ya mungkin ini lanjut. Terus jadi berani juga ke mana-mana sendiri gitu, biasanya soalnya nggak pernah kemana-mana kesini gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kebetulan nih Jen tidak mengajarkan taekwondo ya. Jadi saya tidak mengerti. Nggak jadi berani. Naik MRT jadi berani gitu gara-gara ke Ijen. Karena iya, jadi malas bawa motor, takut ketilang. Enggak, jadinya berani ke MRT. Saya tuh, gue yang aman di Depok, masuk Jakarta naik motor, lewat kolong Komdak. Kan, ketilang. Iya. Makanya saya takut. Jangan lihat gue semua. Ditilang adunya sama gue, masih ditilang, ya gue nggak bisa ngambil ini. Adu ya, menang. Enggak ngadu. Bukan gue yang adu. Oh, Bahira yang ngadu. Kesebutan gitu. Li, Bahira namanya. Bahira namanya. Orang ke 7. Waduh, tinggi itu. Enggak Bahira anak bosnya ini pemain. Lanjut. Aku. Iya. Kalau gue jujur yang paling membedakan Ijen sama yang lain kayaknya sih atasan-atasannya ya. Kayak Mas Beki, Mas Nehru, Bang Ikram. Enggak, tapi serius itu yang paling bikin nyaman sih karena kan kebetulan habis ini kan bakal pindah tempat magang juga, dan itu hal yang paling takutin, kita takut nggak ketemu orang, nggak ketemu atasan yang kayak Mas Beki, Mas Nehru, Bang Ikram yang bisa bercanda selepas itu, ngobrol banyak hal, misalnya nggak cuma ngomongin kerjaan tapi kayak banyak lah gitu, kadang bisa menjadi guru cinta, guru kehidupan gitu kan, itu guru cinta, guru kehidupan gitu, kayak suka sharing-sharing di luar kerjaan tuh juga banyak gitu, dan paling penting suka dijajanin. Menurut gue yang membedakan Itjen dengan yang lain itu bisa karaoke sama atasannya di kantor. Setuju banget. Iya benar. Iya kan kita suka ngumpul terus nyanyi bareng gitu. Itu seru banget Mas. Kita penontonnya. Kita tim hore. Udah. Kalau dari gue sih sebenarnya agak mirip juga sama si Lala ya, dari atasannya. Soalnya kalau di Ijen tuh atasannya bisa diajak Discord bareng ya. Tiba-tiba masuk tuh. Iya, nggak ada jam malamnya tuh. Kita sleep court loh, Saya aja Renhard kalau misalnya online cuma ini doang deh. Main Valorant nih, ngeliatnya. Kalau masuk semua rahasia tahu itu. Iya. Ada yang ditegur, Mas. Pokoknya kalau di Ijen tuh banyak tembok-tembok Ijen ya. Plafon. Ya plafon Ijen tuh berbicara, pokoknya banyak yang berbicara. Dan serunya sih gitu ya, kita kayak walaupun kita sama atasan tapi tetap bondingnya tuh seru banget sih itu. Udah. Iya. Oke. Iya. Kalau dari gue sih masih enggak ini. Apa? Enggak, insecure apa Mas? Jeneng ya. Awalnya udah enggak loh. Bahas lagi. Awalnya udah pede ya. Enggak lah. Tapi bagus. Oke, kalau dari gue sih lebih ke kegiatan kerjanya ya, karena kan gue kan di skrip dan penyiaran tuh. Jadi kayak lebih kegiatan kerjanya tuh kayak ngobrol sama teman, nggak yang duduk di depan komputer laptop dari dari pagi sampai sore kayak gitu. Terus juga interior kantornya guys, di sini banyak banget, ada gitar, ada keyboard, ada itu apa Mas? Itu belakang. Iya, ada itu, pokoknya seru. Gitu. Gak fokus juga gua. Semua gua apa? Oke. Kalau menurut gue, mulai.
kalau menurut gue yang bedain Itjen sama yang lain nih karena kan ini kan kebetulan udah selesai nih dari Itjen terus udah di tempat lain juga. Yang membedakan ya sama sih kayak Lala, lebih ke atasannya. Walaupun ya di atasan tempat yang sekarang juga asik, seru gitu. Cuman maksudnya adalah yang membedakan nggak sebonding kayak di Itjen gitu atasan di sini sama tempat lain gitu. Pokoknya kalau di Itjen atasannya seru lah. Jangan nyesel masuk Itjen, daftar aja. Jangan nyesel. Seneng tuh Mas Becky. Jangan ganti gue ada latihan. Ngapain disebut terus ya? Kayak nasional nanti kita nonton itu. Maaf istrinya Mas Becky, maaf. Enggak sayang. Suami atau istri? Aku cuma ngasih duitnya aja kan? Kasih duitnya aja. Mas kan tahu sendiri takut karma. Ya kan nonton bareng maksudnya. Enggak berdua. Istrinya ikut kan, Mas? Aduh, jadi aduh. Oke, cut. Yang nonton bareng mau nonton. Yang gue bilang nonton bareng. Jadi langsung sama ke Iya, oke. Kalau dari gue sebenarnya yang justru gue kagetnya kena plot twist sih sebenarnya. Kayak gue mikirnya nih Kemendikbud serius banget, apalagi gue divisi penyiaran, terus kayak waktu di awal sebenarnya bukan ditakut-takutin sih, tapi lebih ke iya dikasih tahu kayak jangan sampai kayak gini. Sedangkan gue belum ngalamin kerjanya kan. Jadi waktu awal-awal tuh jujur kayak waduh gue takut salah ngomong nih, takut salah nyebut nih, salah ini, salah itu. Apalagi gue mikirnya kayak Kemendikbud kan, nih pasti kaku banget, terus kayak kata-kata tuh harus dipikirin banget gitu selama siaran. Tapi ternyata setelah dijalanin 1 kali 2 kali, oh ternyata enggak ya, ternyata mau bawa cara siaran kita juga nggak masalah gitu. Yang penting topiknya mendidik. Jadi itu yang gue suka sih, kayak selama ini kan jujur gue nggak suka belajar ya orangnya, makanya gue bingung gue magang di Kemendikbud. Cuman ternyata di Kemendikbud itu kita bisa ngajarin orang dengan cara yang santai gitu, seperti apa yang diterapkan oleh atasan-atasan kita terhadap kita gitu. Jadi kayak atasan kita tuh nambah lagi tuh tiket segitu. nggak sama popcorn sama minum saya udah. Kebetulan karamelnya enak ya? Iya. Mahal betul. Masuk segitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibagikan sama Edi. Asrul, testimonialnya. Iya. Saya pernah jadi ini. Udah lah. Saya pernah jadi graphic designer. Ya, jadi apa? Maksudnya jadi graphic designer. Ya, apa namanya? Pokoknya kalau yang mohon maaf itu mic gitu. Iya, pokoknya yang paling beda di sini itu itu bukan tasbih. Aduh, dapat lagi juga. Ya, yang beda di sini ya atasan, benar, atasan nomor 1 lah. Yang kedua vibes-nya sih nggak gloomy, happy gitu, happy. Gloomy. Lu tahu kan kalau habis maghrib di sini jadi apa? Jangan. Kalau nggak salah dulu, Leli pernah ketempelan di sini. Oh iya. Malam-malam nanya Kelapan di sini kan? Iya, betul. Ya, pokoknya vibes-nya di sini happy sampai jam 3, sampai di bawah situ pokoknya vibes-nya vibes gloomy lah gitu. Seperti itu. Udah sih, itu aja. Oke. Udah berapa menit? Sudah 35, 36. Lama juga ya. Jangan tahu banyak gitu praknya. Kalau nggak salah editor kita tuh bisa bikin tiba-tiba ada nggak bisa. Tulisan di antara Yulinda sama Dodi keluar. Bisa. Ini biar jago. Didi bisa. Ya. Itu mah bisa diomongin ya. Ya, selanjutnya apa lagi? Apa sih mungkin apa yang kalian dapetin di sini? Udah apa tadi? Udah, ya. Aduh. Harapan kalian setelah keluar dari Itjen? Harapan buat Untuk siapa? Itjen apa untuk kita? Ya untuk lu lah, kalian lah, untuk kalian. Secara misalkan apa yang udah kalian dapat, terus harapannya dengan apa yang udah kalian dapat ini apa sih buat masa depan gitu? Apakah berguna kira-kira ataukah biasa aja? Yuk, Dodi.
dari saya. Dodi lagi ya. Dodi lagi. Kalau saya karena di divisinya desain dan kebetulan sekolahnya jurusan multimedia itu kan berkesinambungan ya, maksudnya masih nyambung lah gitu. Nah dari yang saya kerjain tugas-tugasnya di sini tuh bisa dipakai di tugas-tugas sekolah gitu. Misalkan contoh desainnya diajarin misalkan ini lebih baik kayak gini gitu. Nah itu kepake sih di tugas sekolah saya misalkan desain gitu. Gitu sih. Oke, kedepannya kamu mau ambil jurusan desain juga atau mau coba yang lain? Mau coba yang lain. Coba apa? Sorry. Sorry, sampai marah. Bisa nggak tahu nyambung gitu. Iya. Apa? Maunya sih nyoba ke perfilman. Wih. Anak film, silakan. Speak up. Enggak. Silakan aja. Lanjut Gigi. Kalau saya mungkin lebih ke ngembangin aja sih Kak. Kayak misalnya kayak saya udah bisa aplikasi ini, terus saya ngembangin ke aplikasi yang lainnya gitu. Oh gitu. Yeah. Kamu juga mau ntar jurusannya mau ambil yang sama atau multimedia juga atau yang lain? Saya mungkin bukan yang multimedia. Oh bukan, di luar itu. Bukan. Oh sastra Korea pasti. Sastra Inggris. Ah, sastra Inggris. Iya. Lah kamu namanya Opa, bukan Mister. Opa. Saya sastra Inggris. Korea atau? Ya, balik. Kalau saya sama juga sih Kak, ngembangin aja gitu. Oh gitu. Apa yang dikembangin? Bakat. Iya. Soft skill. Iya, bakat dari yang multimedia, terus juga desain sama bakat buat berbaur sama orang lain. Oh iya benar. Ya, kamu harus ditingkatkan ini perasaannya. Wow. Oke, baiklah. Gitu Kak. Ya. Lili mau ngambil jurusannya apa? Multimedia juga? Sastra Jepang? DKV Kak. DKV? Wah, mantap. Di mana? Di UI atau enggak di PNJ? Amin. PNJ. Enggak ada DKV tapi ya. Iya, Oh iya. Enggak nih, kalau saran saya kamu kalau mau emang DKV maksudnya ke ITB aja kalau misalnya mau yang itu. Nggak mau ngeliatin kayak di mulut. Takut jemputnya jauh ya. Enggak. Cuma 61.000 deh ya. Bro. Iya. Ya, episode ITB itu. Ya, tapi nggak bisa yang jauh-jauh juga sih Kak, diomelin sama Bunda. Tapi kalau di UI ada ini Lel, ada di vokasinya ada dia promosi media atau enggak promosi. Bentar lupa. Ya Kak Insya Allah. Di vokasinya ada. Apa sih tadi pertanyaannya Mas? Kira-kira gimana ke masa depannya ntar? Apakah ilmu ini akan dibawa juga? Kenapa ini lu mau kerja di dunia mana ntar gitu? Oh, kerja. Jawabannya masih aja. Jawabannya mau nikah. Agnes dong. Apa tuh? Mau nikah? Waduh. Ya gimana, Bay? Kerja pengennya fokus di PR sih. Ke PR? Iya. Markom dong? Iya, ke Markom pengennya. Iya, biasa. Mantap. Tapi kalau bisa di film, gak apa film. Kebetulan saya punya teman PR, dia nggak tidur 3 hari. Kenapa? Tahu. Nggak jadi. Iya, karena kerjanya tuh yang emang apa namanya 24 jam gitu diganggu. Itu swasta ya? Apa Iya. e-commerce? Kebetulan temen gue nih, dia markomnya jadi kerjanya emang. Oh yes. Iya, harus. Nit. Lewat. Masuk, cuma kan gue tidak mengangkat. Ya tapi capek. Ya tapi namanya kerja masih capek kalau Iya. Oke, kalau gue dari Itjen ini sebagai pengetahuan aja sih. Soalnya kedepannya kalau gue tuh mau ke yang berbau marketing, digital marketing gitu sih. Kayak gitu. Tahu. Lu mau ngangkat lu? Oh ngangkat aja. Iya makanya. Setelah tamatnya duluan. Pamit duluan. Ya izin teman-teman saya duluan karena harus ini. Izin teman-teman, mohon maaf gak bisa sampai selesai karena harus pulang ada urusan. Dadah, terima kasih. Hati-hati, bye. Pasti itu gatso ada itu tadi beton. Beneran gue ngeliat di ini sejak info. Pom bensin. Iya, hati. Lu lewat ini aja nih kokas. Siapa tadi? Mine dulu aja, Mine. 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 Apa tadi ya lupa? Oh, harapan. Iya.
Harapannya sebenarnya kepengennya di bagian per-TV-an. Waktu itu sempat ngelamar sih. Nggak ngelamar, maksudnya naruh di Metro, cuman terlalu berat. Terus akhirnya kesini dapetnya sosial media, ya udah. Terus akhirnya ngelamar jadi content creator gitu-gitu, pengen coba lebih diasah gitu sih. Karena belajar dari sini sosial media, ya udah gitu. Ini jurusan apa sih? Broadcast jurnalis. Broadcast jurnalis. Broadcast jurnalis. Iya makanya. TV pasti nggak ada. Nggak ada. Cuman kan pengen coba. Sampai jam 3 pagi. Pengen di net gitu-gitu, cuman terlalu tinggi kayaknya kalau ke net. Net? Ya, jangan. Termasuk. Lanjut. Kalau gue sih harapan kedepannya karena gue fokusnya emang sekarang lagi di advertising agency, jadi lebih ke digital marketing sih. Nah dari Ijen gue bisa dapetin gimana caranya speaking yang baik kayak gitu-gitu sih. Jadi emang kalau di Ijen ini emang ngebantu banget buat gue ke depannya di advertising agency. Lu sekarang di agency? Iya. Sekarang? Iya. Lagi intern. Masa ngobrol sama jawaban artis ya? Iya. Oh ya udah, semoga lu sukses di agency ya. Oh iya. Itu nggak ada ini juga kan? Apa? 24/7 kan? Tapi nggak ada, maksudnya kayak nggak ada jedanya gitu sih. Kalau misalkan emang dipanggil atasan jam 9 malam, tetap harus. Iya. Callingan. Iya. Lanjut. Kalau gue mungkin karena dua divisi yang gue ikutin di sini itu benar-benar teknis banget gitu, maksudnya graphic designer sama video editor, kayaknya sih baiknya portofolio gue nambah gitu, jadi banyak yang hasil karya gue di sini yang bisa gue pakai sebagai portofolio gue ke depannya gitu. Dan ya bagus sih, apalagi kan Kemendikbud ya punya kementerian, jadi ya insya Allah semoga berguna lah gitu untuk masa depan gue ke depannya. Kalau misalkan gue mau melanjutkan di bidang graphic designer atau video editor gitu. Lo mau lanjut S1? S1 pengen sih, cuman lihat rezekinya gimana lah ya. Ya biasanya sih kalau dari D3 ke S1 tuh harus ada pengalaman kerjanya dulu, nggak bisa langsung S1. Oh gitu? Di UI aja tuh kalau mau extend dia harus minimal kerja tuh 2 tahun dulu baru bisa ngambil S1. Oke. Lanjut. Kalau gue pribadi pasti kepake ya, soalnya kan gue anak komunikasi, terus di sini skrip dan penyiaran, public speaking gue nambah meningkat gitu loh, kayak lebih pede ngomong ke orang, lebih pede ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Terus di magang selanjutnya gue keterima di content writer, di mana magangnya sekarang ini kan skrip dan penyiaran, kayak gue nulis gitu. Dari situ berkembanglah ilmu menulis gue kayak gitu. Udah. Kok nggak ada gimmick-gimmicknya ya mas? Gimmick-gimmicknya Lu pengen buat gimmick-in? Aduh. Biar lucu aja gitu. Oh iya. Unik. Boleh lanjut ya? Iya. Oke. Kalau gue sih, alhamdulillah gue di sini tuh dipercaya untuk menjadi koordinator ya, alhamdulillah. Dan itu bisa mengasah gue lagi jiwa kepemimpinan gue. Terus sama kayak Vira tadi, karena gue juga anak komunikasi dan gue dari penyiaran juga, itu bikin skill ngomong gue, jadi gue tuh makin banyak kosakata, terus gue juga jadi makin pede buat ngobrol sama orang-orang. Mungkin itu sih dari gue yang kedepannya. Oke, kalau misalkan dari gue sih yang pertama mungkin lebih ke pengalaman dulu ya kali ya, karena kan ini pertama kalinya magang di bagian penyiaran radio gitu, walaupun di kampus gue ada radio dan gue masuk aslabnya gitu kan, aslab radio. Dan juga semoga ilmu dan pengalaman yang udah gue dapetin di sini bisa ngebantu radio kampus gue juga biar jadi lebih baik, terus juga bisa ngebantu adik-adik tingkatnya yang mau masuk aslab radio juga. Dan untuk diri sendiri sih sama kayak Yulinda sama Vira, buat melatih public speaking ini di sini helpful banget. Ini setelah dari Itjen kan? Iya. Kebetulan mau jadi istri soleha, mau dapet suami yang kaya. Mohon maaf nih, kita bukan KUA, ada les buat nikah. Iya.
Kalau buat gue karena minat gue di PR, jadi kan gue di skrip dan penyiaran yang pasti banyak belajar public speaking yang baik gitu kan. Jadi buat gue dari Itjen sendiri ngasih ilmu yang cukup sih, yang banyak gitu. Karena di dunia PR tuh gimana caranya nanti untuk speaking ke orang banyak tuh sangat dibutuhkan gitu. Udah sih itu aja. Oke. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya harapannya nggak muluk-muluk ya. Kayak di sini kan gue dapat teman baru, gue dapat rekan baru, dapat relasi baru. Ya harapan gue kedepannya relasinya masih terus berjalan dengan baik. Amin. Terus kayak harapan gue sih, ya gue seandainya suatu saat gue jatuh, gue butuh sesuatu, gue bisa mengandalkan kalian dan tentunya kalian juga bisa mengandalkan gue sih. Amin. Harapan gue itu aja lah. Balik beda nih. Terima kasih. Ketahuan banget mau minta tolong. Dari awal ngemis ya. Sampai keluar juga tetap ngemis. Lala emang kadang Lala tuh gua heran mulutnya Nggak bisa direm. ada saringan kan bolong masuk aja udah gitu. Ya kalau Iya saya tahu harapan Anda. ya tadi dong belum. Ya harapan gua setelah dari Itjen ini semoga pengalaman pekerja selama gua apa yang gue lakuin di sini, pengalaman itu bisa berguna untuk bangsa dan negara, terutama untuk diri saya sendiri dan nanti di tempat yang baru bisa diterapkan dan bisa bawa nama Itjen ke tempat yang lain dan positif. Dia udah lulus dan dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Kebetulan kalau ada yang pengen saya silahkan nomornya 08. Maksudnya pengen jasa saya. Mohon maaf nih, ini kan tayangan di YouTube, kan? Ntar kalau calon Anda melihat, dikiranya lain. Iya, maksudnya yang kalau ada yang mau saya. Kalau ada yang perlu jasa saya bisa di kreatif, bisa fotografer, bisa videografer, bisa di graphic design, bisa. Jadi iya benerin keran, paket lengkap, pel, nyuci, nyapu, ya gitu. Itu saja sih. Ya itu dikat aja. Iya itu dikat aja ntar. Dia udah ngomong belum tadi? Udah ngomong itu. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga kalian di dunia berikutnya. Alam berbeda mas, alam berbeda. Gue baru kepikiran. Di kehidupan berikutnya kan jadi. Reinkarnasi dong. Di dunia kerja, dunia setelah magang, dunia setelah sekolah, itu ilmu yang kami berikan bisa berguna. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.